Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Pemirsa Fatwatihi, kita telah berjumpa kembali di malam hari ini, yaitu pada tanggal 3 Juli. Alhamdulillah sudah berlalu bulan Muharram. Sekarang kita mau mendekati bulan Muharram nih. Nah, insya Allah bulan apa namanya yang pengawal yang di awal bulan-bulan haram yang Allah katakan ada 4 itu, dan salah satunya. Dan insya Allah malam ini juga kita bisa menimba ilmu kembali. Barang siapa yang ingin menambah ilmunya, manfaatkan acara ini pada malam ini bersama Fatwa TV. Dan acara ini juga diasuh oleh Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah. Dan Ustadz juga sudah membersamai kita. Nanti kita akan sapa, tapi sebelumnya kami memberikan informasi untuk bertanya ada di 2 cara. Pertama di line telepon di 021 212 32 333. Itu ada di keras saya, di atas kepala saya tuh. Nah, terus kemudian yang satu lagi di WhatsApp call ya, bukan teks ya. Nah, kecuali kalau sinyalnya kurang bagus, tapi ingin bertanya, ya boleh dengan teks. Ya nanti saya bacakan insya Allah. Nah di 0821 7060 87 itu dia nomornya ya, kita tunggu. Dan satu lagi pengumuman dari kami, barang siapa yang ingin ta'awun dakwah bersama Fatwa TV, kami juga sudah menyediakan wasilahnya, nomor rekening yang tertera di layar berikut ini. Itu dia. Silakan disaksikan. Baik. Baik, kami tunggu kabar baiknya. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah. Dan kita tidak berpanjang lebar supaya kita waktunya panjang untuk bertanya jawab. Langsung saja kita sapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abdullah Roy, apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum? Gimana antum dan kru semuanya di sana? Alhamdulillah kami sehat. Gimana dengan antum? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Posisi di Pandeglang ya Ustaz ya? Di Pandeglang. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, kami bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada antum yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan antum. Dan kami tahu antum seberapa sibuknya. Kami tahu, kami paham antum sibuk. Rabu masih Esa ya, di hari Jumat ya Ustaz ya? Di Al-Fatah ada ya Ustaz ya kajian antum ya Ustaz ya? Insya Allah seperti itu. Dan ba'da maghrib pemirsa, ada jadwal Ustadz Roy di Masjid Al-Fatah Jatinegara. Jadwal Ustadz menggelar kajian di situ. Dan alhamdulillah Ustadz di live interaktif, semua live interaktif Fatwa TV, kami ingin sekali mendapatkan faedah-faedah dari asatidz Dewan Fatwa, dan tidak terkecuali dari antum Ustadz. Kami senang sekali dan kami membiasakan diri untuk mendapatkan nasihat atau peringatan untuk kami. Dan waktunya kami persilakan Ustadz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi sahbihi ajma'in. Para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang dan hari-hari ini kita berada di akhir-akhir bulan Dzulhijjah, di akhir-akhir tahun 1445 Hijriah. Dan kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 1446 Hijriah. Maka ada beberapa hal yang perlu kita ingatkan kepada diri kita sendiri dan juga para pemirsa sekalian, yang berkaitan dengan perpindahan tahun dan penyambutan tahun yang baru. Ya. Yang pertama, bahwasanya tidak disyariatkan untuk saling mengucapkan satu karena menyambut, karena tidak ada di sana dalil
yang menunjukkan syariatkannya mengucapkan selamat ketika menyambut tahun yang baru. Tidak dinukil dari para sahabat Allah Ta'ala. Kita dikatakan untuk ikuti mereka bahwa tahun Hijriah mereka mengucapkan selamat saat. Dan tahuilah bahwa di dalam praktek ucap selamat ketika datangnya tahun yang baru Hijriah, ini ada tasyabbuh dengan orang-orang kafir yang mereka saling mengucapkan selamat ketika masuknya tahun baru Masehi. Nabi SAW mengatakan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Artinya mengikuti dalam jalan mereka. Dan kita dilarang untuk bertasyabbuh dengan orang-orang. Kemudian apabila ada orang lain yang memulai mengucapkan selamat atas masuknya tahun yang baru, maka fatwa sebagian ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah, boleh kita mengatakan misalnya amin, dia mengatakan semoga tahun baru ini membawa keberkahan, atau dia mengatakan kullu amin wa antum bi khair. Kalau dia yang memulai, maka tidak masalah seorang mengatakan amin, semoga antum juga demikian. Tapi jangan kita yang memulai untuk mengucapkan selamat tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak disyariatkan untuk mengadakan perayaan atas masuknya tahun yang baru. Dan ini pun juga dilarang karena tidak ada di sana hari raya di dalam agama Islam kecuali 2 hari raya saja. Hari raya Idul Fitri dengan hari raya Idul Adha. Tidak ada yang ketiga. Sehingga tidak disyariatkan kita menjadikan masuknya tahun yang baru ini sebagai hari raya yang dirayakan setiap tahunnya. Kemudian yang ketiga, tentunya ketika seseorang melihat bergantinya tahun, maka semakin dia menyadari bahwa umurnya semakin sedikit dan dia semakin mendekati ajalnya, mengingatkan dia supaya dia mempersiapkan diri, mencari bekal, bertambah semangatnya untuk beramal saleh, dan semakin takut melakukan berbagai kemaksiatan, dan juga memperbaiki dan memperbaharui taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang seharusnya dilakukan oleh seseorang ketika dia melihat pergantian siang dan malam, pergantian pekan, pergantian bulan, pergantian tahun. Dia sadar bahwasanya ajal dia semakin dekat. Hendaknya dia memperbanyak amal soleh dan bertobat kepada Allah, memperbanyak istighfar, memperbaiki amalannya, bukan justru malah semakin lalai dari Allah SWT dan juga negeri akhirat. Dan Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya orang yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Orang yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Dan sebaliknya tentunya orang yang jelek adalah orang yang panjang umurnya tapi justru malah semakin jelek amalannya. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum. Nah.
Fikum barakallahu Ustaz. Alhamdulillah seperti itu ya dari antum nasihatnya. Semoga saya pribadi, teman-teman juga pemirsa Fatwa TV bisa mengambil manfaat dan bisa mengerjakan apa yang sudah disarankan ya. Seperti itu, jika ada mengucapkan selamat tahun baru dan semoga tahun ini berkah, usahanya lancar segala macam. Ya, jangan dimulai dari kita. Begitu Ustaz maksudnya antum ya Ustaz ya. Jangan dimulai dari kita Ustaz ya. Gitu, baik. Kalau dimulai ya terima kasih gitu Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Sepertinya kita bisa mulai ini pertanyaan dari website yang sudah ada di redaksi kita. Nah, tetapi saya mau bacakan ada yang nyela nih. Telepon dulu katanya. Coba deh, kita ada yang telepon nih. Coba kita nantikan sesaat dari Bapak siapa atau Ibu siapa di mana ya. Kami mohon untuk pemirsa bagi yang bertelepon ke Fatwa TV, kami mohon untuk mencari sinyal yang bagus sehingga nanti Ustadz mendengarnya juga jelas, menjawabnya juga lengkap, tepat begitu ya. Dari Bapak Ruslan di Kalimantan Selatan, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lantang, Masya Allah. Silakan disampaikan pertanyaannya Bapak Ruslan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Semoga Bapak Ustadz sehat walafiat dan tidak kurang satu apa jua pun. Amin. Amin. Silakan. Gini, saya mau bertanya Pak Ustadz tentang ini tahun baru. Tahun baru ini sering di desa kami terjadi ada kegiatan yang dikatakan oleh nenek moyang kami, yaitu bubur Asyura. Nah, bubur Asyura itu dimasak dengan campuran yang banyak sekali, sampai katanya 40 macam campuran. Apakah itu termasuk beda atau tatayur atau apa itu? Apakah termasuk apa itu? Mohon pencerahan Pak Ustadz dengan acara-acara yang dibuat oleh nenek moyang kami sewaktu dulu. Baik, Bapak jangan ditutup dulu. Bagaimana Ustadz Rai? Apakah bisa didengar dengan baik pertanyaannya? Tadi campuran apa? Pak Ruslan mohon dijelaskan campuran 40 campuran apa itu? Bubur atau apa sih? Itu apa Pak? Iya. Iya gini Pak Ustadz. Di dalam bubur itu ada daun kumpai, daun ada ikan, ada beras, ada ketan, ada itu termasuk cukup daripada rempah-rempah itu 40. Dan ini katanya menyambut tahun baru, yang dinamakan bubur Asyura. Bubur Asyura. Dan ini ada katanya sebagai peringatan itu yang terjadinya peristiwa Nabi Nuh. Apakah ini termasuk dosa besar yang mengatakan seperti ini Pak Ustadz? Baik. Bagaimana Ustadz Rai? Apakah bisa dipahami? Baik, Alhamdulillah Ustadz Rai sudah paham pertanyaannya. Bapak Ruslan, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Jazakallah khairan atas pertanyaannya. Tafadhal ya Ustadz. Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwa tidak disyaratkan di dalam agama kita menjadikan tahun baru ini sebagai hari raya atau mengkhususkan tahun baru dengan amalan tertentu, baik amalan yang mubah maupun itu adalah ibadah tertentu, misalnya sholat tahajud di malam tanggal 1 dan seterusnya. Maka tidak boleh seorang muslim untuk melakukan yang demikian. Dan apa yang disebutkan dalam pertanyaan tadi termasuk di antara contohnya, yaitu sebagian orang atau sebagian kaum dan mereka berbeda-beda di dalam menyambut tahun baru Hijriah. Yeah. Tapi intinya sama, tidak boleh kita
merayakan hari raya tahun baru dengan apapun caranya. Iya. Entah itu dengan kajian atau dengan melakukan sholat malam atau membuat makanan tertentu. Dan tadi disebutkan makanannya berupa bubur, dan di situ ada 40 campuran atau bahan yang dicampur satu dengan yang lain. Apalagi kalau di sana ada keyakinan yang tidak berdasar. Ya, kenapa menggunakan 40 dan atas dasar apa yang demikian? Maka ini tentunya semakin menjadikan perbuatan ini sesuatu yang harus dijauhi. Dan cukuplah para salaf dahulu, para sahabat, para tabi'in, mereka tidak melakukan yang demikian. Seandainya merayakan tahun baru Hijriah ini adalah sesuatu yang baik, niscaya mereka sudah mendahului kita dalam melakukan itu semuanya. Tapi tidak dinukil sedikit pun dari para salaf. Mereka merayakan, mereka membuat makanan tertentu, mereka saling mengucapkan selamat satu dengan yang lain. Maka kita sambut ya tahun baru Hijriah ini dengan biasa-biasa saja. Dan seperti yang tadi kita sebutkan, justru ini adalah kesempatan bagi kita untuk terus memuhasabah diri kita dan menyadarkan diri kita bahwasanya ajal ini semakin dekat. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, Masya Allah, seperti itu Ustaz. Jadi tidak perlu dilakukan perayaan dalam bentuk apapun atau ibadah atau macam itu ya, keramai keriuhan seperti itu Ustaz. Pawai keliling malam dengan obor Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz atas ininya Ustaz, apa peringatan untuk kami semua di sini. Berikutnya kita kembali lanjuti, sepertinya bisa melanjutkan pertanyaan yang sudah disiapkan dan sudah disiapkan juga sama teman kita di MCR. Telepon masuk. Barakallahu fik. Kemudian kita coba sapa ini penelpon yang baru masuk dengan nama Ibu Is di Bandung. Kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum. Silakan. Di daerah saya tuh kampungannya itu di setiap tanggal 1 Muharram itu dianjurkan sama masyarakat di situ pengajian-pengajian ibu-ibu dan madrasah-madrasah yang pengajian anak-anak itu. Jadi malam itu malah didukung gitu, diadain obor apa ya namanya ya api gitu. Jadi harus namanya pawai api, pawai obor katanya gitu. Ini cara menyambut tanggal 1 Muharram gitu. Nah, bahkan yang tokoh-tokoh masyarakat itu sangat mendukung gitu sama anak-anak, sama ibu-ibu yang pengajian-pengajian itu tadi. Bagaimana cara menyikapinya, dan mungkin yang emang nggak ada anjurannya mungkin ya. Tapi saya merasa risih gitu melihat anak-anak gitu sampai berbondong-bondong gitu. Gimana cara menyikapinya, Ustaz? Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Is. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Ya Ustadz, silakan Ustadz. Ini masih serupa tapi tak sama pertanyaannya tentang 1 Muharram. Tafadhal Ustadz. Nah, cara mensikapinya tentunya kita sebagai seorang muslim setelah tahu tentang ilmunya dan mengetahui tentang hukumnya, kita harus mengamalkan apa yang kita ilmui. Kalau sudah tahu itu adalah perayaan yang tidak diperbolehkan, maka kita jangan mengamalkan. Kita mulai dengan diri kita sendiri. Kalau memang bisa, kita nasihati. Setelah kita mulai dengan diri kita sendiri, dan kita bisa memberikan nasihat kepada orang lain, maka hendaklah kita lakukan. Dan kita mulai dengan orang yang paling dekat dengan kita, anak-anak kita, keluarga kita, orang tua,
saudara, kita sampaikan kepada mereka, kita share, kita beritahu bahwasanya tidak disunahkan dan tidak disyaratkan untuk menyambut tahun baru Hijriah dengan cara seperti itu. Kalau memang bisa, kita sampaikan juga kepada orang yang lebih jauh dan orang-orang yang punya wewenang, para tokoh, RT, DKM, dan seterusnya. Maka kalau memang kita mampu, kita sampaikan kepada tokoh-tokoh tersebut. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Karena siapa yang melihat sebuah kemungkaran, maka adalah dia berubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Ya, kita berikan mereka masukan, kita nasihati tentunya dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Kalau bisa diterima, alhamdulillah. Dan kalau tidak, maka kita sudah melaksanakan tugas kita sebagai seorang saudara. Fa illam yastati', kalau dia tidak mampu untuk menasihati dengan lisannya, fa biqalbihi, maka dengan hatinya, yaitu dia ingkari dengan hatinya. Dan mengingkari dengan hati maksudnya adalah membenci perbuatan tersebut. Kita tidak bisa mengubah dengan kekuasaan karena kita bukan yang berkuasa. Kita tidak mampu untuk menasihati, maka minimal yang ada di dalam hati kita adalah membenci perbuatan tersebut. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Masya Allah, seperti itu Ustaz ya. Jadi jika tidak bisa dengan kekuasaan atau tangan, atau misalnya kita istri suami kita kepala lurah atau gitu, mungkin masih bisa ada pengaruhnya mungkin Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz ya. Alhamdulillah, seperti itu pertanyaan yang masih serupa. Dan ini ada telepon masuk lagi. Masya Allah. Nasihat antum tentang Ramadan tadi Ustaz betul-betul tepat. Memang lagi ramai ini. Kemudian ini pertanyaan berikut datang dari Bapak Soleh di Bengkulu. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Saleh di Bengkulu, silakan disampaikan pertanyaannya. Ya, baik Ustaz, terima kasih. Ustaz, di dalam Al-Quran itu banyak disebut kata kafir. Dan kafir itu dirangkaikan dengan masuk neraka begitu, kekal di dalamnya. Nah, menurut pandangan anak sementara ini, yang dimaksud dengan kata kafir, orang kafir di situ adalah orang-orang non-Muslim. Jadi seperti orang Yahudi, orang Nasrani begitu Ustaz, sehingga kekal di dalamnya, akan masuk neraka kekal di dalamnya. Nah, pertanyaan anak, apakah kata kafir di dalam Al-Quran itu bisa terkena juga dengan kaum muslimin? Nah, kalau kena dengan kaum muslimin bisa disebut kafir. Nah, amalan-amalan apa yang bisa mengkategorikan muslim itu jadi kafir dan masuk neraka begitu Ustaz? Dan apakah kekal di nerakanya? Nah, itu Ustaz. Syukron, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah pertanyaannya. Tapi Ustaz, bisa dipahami ya Ustaz pertanyaannya dari Bapak Saleh di Bengkulu. Tafadhol Ustaz waktunya. Nah, pertama perlu kita pahami bahwasanya kekufuran itu ada dua. Ada al-kufrul akbar, ada kekufuran yang besar, dan al-kufru al-asghar, ada kekufuran yang kecil. Al-kufru al-akbar, kekufuran yang besar, inilah yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dan orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia berada di atas kekufuran yang besar, maka dialah yang kekal selamanya di dalam neraka. Allah SWT mengatakan, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani yang tidak beriman dengan Rasulullah SAW, wal musyrikin, dan orang-orang musyrikin yang mereka meninggal dunia dalam keadaan kesyirikan,
maka mereka berada di dalam neraka, kekal selamanya di sana. Ini maksud dengan kafaru, kekufuran di sini adalah kekufuran yang besar. Ya. Menghancurkan seluruh amalan, mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Adapun kekufuran yang kecil, maka ini tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dan kemaksiatan itu sebenarnya adalah al-kufrul asghar, kekufuran yang kecil. Dan Allah SWT mengatakan di dalam Al-Quran, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Para ulama menjelaskan, di antaranya adalah seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Abbas, bahwa kekufuran yang dimaksud di sini adalah kekufuran yang kecil. Kufrun duna kufrin. Ini adalah kekufuran di bawah kekufuran yang besar. Artinya dia adalah kekufuran yang kecil. Barang siapa yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia melakukan kekufuran yang kecil. Selama dia masih meyakini hukum Allah itulah yang lebih baik, hukum Allah itulah yang terbaik, tapi karena mengikuti hawa nafsu, akhirnya dia tidak berhukum dengan apa yang Allah SWT turunkan, maka dia melakukan kekufuran yang kecil. Yang seperti ini tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Apakah mungkin seseorang Muslim kemudian dia melakukan kekufuran yang besar? Apakah mungkin dia melakukan kekufuran yang kecil? Jawabannya adalah tentunya mungkin. Makanya di sana ada bab riddah, bab tentang keluarnya seseorang dari agama Islam. Kenapa dia keluar dari agama Islam? Karena dia melakukan sebuah kekufuran yang besar. Seperti misalnya seorang Muslim setelah dia bertahun-tahun sebagai seorang Muslim terjatuh ke dalam kekufuran seperti mengolok-olok agama Allah, atau mencela ayat Al-Quran, atau mencela Allah, mencela Rasulullah SAW. Maka ini adalah termasuk kekufuran. Termasuk di antara kekufuran orang yang meyakini bahwa selain hukum Allah lebih baik daripada hukum Allah. Maka ini juga termasuk kekufuran. Termasuk di antara kekufuran adalah meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ini beberapa contoh dari kekufuran. Mungkin saja dan kita berlindung kepada Allah dari riddah. Kita memohon kepada Allah semoga Allah SWT menetapkan kita di atas Islam dan juga iman. Mungkin saja ada seseorang Muslim kemudian dia melakukan salah satu di antara kekufuran tersebut, akhirnya dia pun keluar dari agama Islam. Allah SWT mengatakan, وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Dan barang siapa yang murtad dari agamanya di antara kalian, maka merekalah orang-orang yang batal seluruh amalannya di dunia maupun di akhirat. Dan Nabi SAW mengatakan tidak halal darah seorang Muslim kecuali karena 3 perkara. Di antaranya disebutkan oleh beliau, at-tariku lidinihi, al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya. Artinya yang sebelumnya dia Muslim, kemudian dia murtad dari agamanya. Kalau ditanya apakah mungkin? Mungkin. Dan kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Mungkin seorang Muslim dia melakukan sebuah kekufuran, akhirnya dia keluar dari agama Islam dan meninggal dalam keadaan kufur. Demikian pula kekufuran yang kecil, berbagai jenis kemaksiatan mungkin saja dilakukan oleh seorang Muslim, akan tapi yang demikian tidak sampai mengeluarkan dia dari
agama Islam. Wallahu taala a'lam. Nah, Masya Allah, seperti itu Ustaz ya. Jadi definisi dan pembagian dari kategori kufur itu seperti kafir itu seperti itu ya Ustaz ya. Semoga Bapak tadi yang bertanya, Bapak Saleh di Bengkulu, bisa paham ya Pak? Belajar terus Pak, insya Allah ya Pak ya, terus belajar. Dan ini apakah sudah ada telepon baru? Betul sekali ada telepon baru, kita coba sapa. Dari hamba Allah di Makassar. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Taib, Pak hamba Allah di Makassar, Bapak di Makassar. Silakan disampaikan pertanyaannya kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya, Ustaz. Jadi gini, Ustaz. Saya mau tanyakan apa hukum memberi batu di atas kuburan, Ustaz, yang batu-batu kecil itu yang berwarna putih. Soalnya Ibu Ana sudah menyiapkan batu itu untuk ditaburkan atau disimpan di atas kuburan bapak saya. Demikian Ustaz pertanyaannya. Itu pertanyaannya? Barakallah fiik. Ya, Fik Barakallah. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami saja pertanyaan bunyinya ya. Tafadhal Ustaz ya. Disebutkan bahwasanya di atas kuburan Nabi SAW ada batu-batu kecil yang dinamakan dengan hasba. Ini menunjukkan bahwasanya justru ini adalah sesuatu yang sunnah. Jadi di atas kuburan itu tanah ditinggikan sekitar 1 jengkal, kemudian ditaruh batu di arah kepala, kemudian di atas gundukan tadi itu ditaburi dengan batu-batu yang kecil yang dinamakan dengan hasba. Ini adalah sesuatu yang sunnah. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Taib, seperti itu ya. Jadi sesuatu yang sunnah. Jadi boleh dilakukan Ustaz itu seperti itu? Apa? Nah, boleh dilakukan. Batunya spesifik apa memang sembarang batu? Sembarang batu, Pak. Oh ya. Batu-batu kecil. Batu-batu kecil-kecil ya, begitu. Barakallahu fikum Ustaz. Dan itu ya, nah jujur saya baru tahu. Alhamdulillah dapat lagi ilmu. Masya Allah, barakallahu fik. Dan ini adalah telepon baru lagi dari Ibu Linda di Bekasi. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Linda dari Bekasi, silakan disampaikan pertanyaannya kepada Ustadz Roy. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz Abdullah Roy. Saya ingin bertanya bagaimana hukumnya naik haji mandiri menggunakan visa ziarah selama 37 hari. Apakah hukumnya hajinya syah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib Ustadz, silakan. Nah, haji yang sah adalah haji yang terpenuhi di dalamnya rukun-rukun haji. Niatnya, kemudian dia melakukan sa'i haji, dia melakukan wukuf di Arafah, dia melakukan tawaf ifadah. Di sana ada 4 rukun haji. Maka barang siapa yang terpenuhi 4 rukun haji tersebut, maka dia telah melakukan haji yang sah. Adapun bagaimana cara dia untuk sampai ke sana, maka kalau dia sampai ke sana dengan cara yang tidak dibenarkan, tidak memenuhi dan tidak mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah, baik pemerintah kita maupun pemerintah Saudi Arabia, maka ini adalah sebuah kesalahan, sebuah kekeliruan, dan bisa dikatakan ini adalah kemaksiatan, karena kita diperintahkan untuk mentaati Allah dan juga Rasul dan ulil amri pemerintah kita. Demikian pula kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk menyempurnakan sebuah perjanjian. Kalau memang kita sudah berjanji
masuk ke dalam sebuah negara, wilayah orang dan berjanji untuk mengikuti peraturan yang ada di sana, maka kewajiban kita adalah memenuhi dan tidak mengingkari janji kita. Pemerintah Saudi memiliki aturan yang boleh menunaikan ibadah haji adalah orang yang punya visa demikian dan demikian. Adapun visa ziarah, maka setahu saya tidak diperkenankan untuk melakukan haji. Tidak diperkenankan untuk melakukan haji. Ini adalah aturan sebuah negara yang hendaknya kita patuhi, karena tidaklah dibuat aturan tersebut kecuali untuk maslahat. Kecuali untuk maslahat. Tapi kembali kepada pertanyaan, kalau yang ditanyakan adalah sah atau tidak, maka selama dia memenuhi rukun-rukun haji, dan tadi sudah kita sebutkan, ada niat, ada tawaf ifadah, ada wukuf di Arafah, ada sa'i haji, maka dia telah melakukan perkara yang paling penting di dalam haji ini. Adapun kewajiban-kewajiban di dalam haji seperti melempar jumrah, kemudian bermalam di Mina pada malam tanggal 11, malam tanggal 12, kemudian juga bermalam di Muzdalifah dan berada di Arafah sampai maghrib. Kalau dia datang di siang hari, makanya adalah termasuk kewajiban-kewajiban haji yang kalau sampai ditinggalkan, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, dia berkewajiban untuk membayar fidyah atau membayar dam dengan menyembelih seekor kambing di kota Mekah dan atau tanah haram dan dibagikan untuk fakir miskin yang ada di sana. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Ya, seperti itu Ustaz ya. Jadi di setiap negara yang berdaulat memiliki peraturan ya untuk diciptakan, dibuat untuk kemaslahatan ya, untuk sumber teratur, rapi begitu Ustaz ya. Jadi tenang dalam beribadah, tapi begitu ya. Barakallahu fikum Ustaz. Atas jawabannya, semoga Ibu Linda di Bekasi bisa paham ya Bu ya. Dan ini sudah ada masuk telepon lagi dari Ibu Yeni di Padang. Ibu Yeni di Padang. Ya. Kita sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Ya, Ibu Yeni, silakan disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz pertanyaannya. Kita kan kalau sholat wajib itu dalam sujud dan sebelum salam itu diperbanyak doa Ustaz. Apakah di situ boleh doa apa saja dan berapa banyak itu doanya itu terserah Ustaz. Apakah itu doa di sujud dan salam itu juga boleh dilakukan ketika kita sholat sunnah gitu Ustaz? Itu pertanyaannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Yeni di Padang. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV atas pertanyaannya. Tafadhal Ustaz atas waktunya. Silakan. Nah, termasuk sunnah adalah seseorang memperbanyak doa sebelum salam. Dan Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis, hendaklah dia memilih di antara doa-doa apa yang dia kehendaki. Dan tidak dibatasi, sehingga seseorang silakan dia mempersedikit atau memperbanyak doa sebelum salam. Tidak ada di sana batas tertentu. Nabi SAW mengatakan apa yang dia kehendaki. Dia mau sedikit, dia mau banyak, maka perkaranya ada keluasan di sini. Tentunya kalau kita dalam keadaan sebagai seorang imam, maka hendaklah kita memperhatikan keadaan makmum. Jangan sampai kita memperpanjang dan terlalu panjang dalam doa sebelum salam, kemudian memudarati sebagian makmum. Dan disunahkannya doa sebelum salam ini mencakup sholat yang fardu maupun sholat yang sunnah. Sehingga dalam keadaan kita sholat sunnah pun atau dalam keadaan sholat fardu pun
tetap yang demikian disunahkan untuk dilakukan. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Baik, seperti itu ya. Jadi boleh Ustaz ya untuk berdoa di pada sujud meskipun di sholat sunnah maupun di sholat wajib gitu ya. Kecuali kita jadi imam ya. Kira-kira di kelamaan sujud kasihan makmumnya. Berikutnya ini ada telepon masuk sepertinya. Apakah benar? Coba kita nyanyikan sesaat. Sedang diproses oleh teman kita. Taib. Ya. Dari Bapak siapa di mana atau Ibu siapa di mana? Dari Bapak Asep di Lampung ya. Ya. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Asep. Silakan disampaikan pertanyaannya Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mau bertanya Pak Ustaz. Ya. Kan orang tua saya kan sekarang ibu saya. Jadi, sebelum meninggal itu kan sebetulnya itu dilarang untuk pengajian yang jauh gitu Pak Ustadz. Jadi, suruh ngajinya di rumah aja katanya, ngajinya di rumah aja katanya. Jadi kalau yang jauh-jauh kafir katanya di perjalanannya. Setelah ibu saya meninggal sekarang, kalau saya pergi ke pengajian yang jauh, apakah boleh? Apakah berdosa nggak sih? Sebentar, Bapak Asep jangan ditutup dulu teleponnya. Ustadz Roy, apakah sudah bisa dimonitor pertanyaan Pak Asep ini? Belum jelas. Tadi ada kata-kata yang terputus. Ya. Bapak Asep, tolong bergeser ke tempat yang sinyalnya kuat, Pak Asep. Ini dengan WhatsApp ya, Pak Asep ya. Bergeser ke sinyal yang lebih kuat, kemudian diulang lagi pertanyaan. Kami tunggu, Pak Asep. Silakan disampaikan kembali pertanyaannya, Pak. Ya, ini Pak Ustadz. Jadi orang tua, ibu. Orang tua saya ketika masih hidup, ya, ke pengajian yang jauh-jauh gitu Pak Ustadz. Melarang ya. Jadi melarang gitu Pak Ustadz. Jadi sebetulnya katanya yang berkembang hadis kan, setelah ibu saya meninggal, saya ingin pergi ke pengajian yang jauh Pak Ustadz. Apakah diperbolehkan nggak Pak Ustadz? Apakah seperti itu saya melanggar perintah itu Pak Ustadz? Bagaimana Ustadz? Mungkin seperti ini, coba Bisa dibantu Pak? Coba dibantu diulangi. Begini, Pak Asep, coba benar atau tidak saya simpulkan seperti ini. Sebelum orang tua wafat, ibu Bapak Asep ini melarang untuk minta untuk tidak pergi ke pengajian yang jauh-jauh. Namun setelah ibu meninggal, apakah boleh melakukan pergi ke tempat pengajian yang jauh? Mengingat tapi ibu dulu pernah sempat melarang. Apakah benar seperti itu? Benar. Betul? Benar. Betul Pak Asep? Ya betul. Oh baiklah seperti itu ya Pak Asep. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV Pak Asep. Terima kasih Pak Asep. Tafadhol Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ketika orang tua masih dalam keadaan hidup dan dia memerintahkan atau melarang, maka kewajiban seorang anak adalah mentaati selama perintah dan juga larangan tersebut tidak bertentangan dengan agama. Allah SWT mengatakan wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua adalah engkau berbuat baik. Dan di antara bentuk perbuatan baik seorang anak kepada orang tuanya adalah mentaati. Apabila dia memerintahkan maka kita laksanakan, kalau dia melarang maka kita tinggalkan. Itu ketika orang tua masih dalam keadaan hidup. Adapun setelah meninggal dunia dan kita sudah berbeda alam, maka dalam keadaan demikian tidak masalah seseorang anak yang dulunya ketika orang tua
masih hidup dia melarang untuk melakukan kajian atau menghadiri kajian yang jauh. Kemudian sekarang orang tuanya meninggal dunia dan sekarang dia ingin menghadiri kajian yang jauh dari tempat tinggalnya, maka tidak ada larangan dan tidak masalah yang demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Iya, seperti itu ya. Jadi sudah boleh Pak Asep untuk mengejar pengajian yang lebih jauh dari yang di rumah. Jadi tidak masalah, tidak ada yang melarang lagi, tidak ada yang menghalangi lagi. Silakan menuntut ilmu di tempat yang semampu Pak Asep bisa tempuh begitu ya. Boleh Pak Asep. Kemudian ini ada telepon masuk, betul teman? Oh tidak ada. Kita coba masuk ke pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan berikut dari ini Ustadz, dari Supiati di Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa. Begitu bunyi pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz Roy, izin bertanya. Maaf, saya mau bertanya tentang suami adik saya ikut jamaah T, yang hurufnya T itu. Maaf, suami adik saya, ya, adiknya punya suami, ikut jamaah T. Dan suaminya sering keluar berbulan-bulan meninggalkan anak istrinya. Sedangkan yang menafkahi anak istrinya adalah mertuanya. Nah, yang mau ditanyakan bagaimana Ustadz hukumnya itu? Nah, dan apakah boleh kalau saya menyuruh adik saya balik ke rumah orang tua saya kalau suaminya masih terus keluar berbulan-bulan begini? Nah, jazakallah khairan atas jawabannya. iya. Yang pertama tentunya kita mengingatkan diri kami dan juga para kaum muslimin sekalian untuk berhati-hati dari aliran-aliran yang sesat, dan mereka adalah kelompok-kelompok yang tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salaf, yang melenceng dari pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Apa yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, sebuah kelompok atau aliran yang mereka, yaitu para pengikutnya, sering melakukan apa yang dinamakan dengan keluar atau khuruj, dan selama berbulan-bulan dengan tujuan untuk berdakwah dan meninggalkan keluarganya dan meninggalkan kewajiban dia sebagai seorang bapak rumah tangga, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Yang di antara kewajibannya adalah memberikan nafkah, baik yang zahir maupun yang batin. Tentunya ini termasuk di antara kekeliruan dan termasuk di antara kesesatan, dan dakwah hukumnya adalah fardu kifayah, sedangkan memberikan nafkah kepada keluarga ini adalah termasuk fardu ain. Jangan sampai seseorang mendahulukan sesuatu yang fardu kifayah di atas sesuatu yang fardu ain. Dan barang siapa yang melakukannya, dia lebih mendahulukan, mengutamakan sesuatu yang fardu kifayah, kemudian melupakan sesuatu yang fardu ain, maka ini orang yang tertipu yang demikian. Karena melakukan sesuatu yang fardu ain ini lebih didahulukan daripada sesuatu yang merupakan fardu kifayah. Belum lagi isi dakwah yang mereka lakukan dengan mengutamakan perkara-perkara yang berkaitan dengan keutamaan amalan, kemudian berpaling dari tauhid uluhiyah, ajakan untuk mengesahkan Allah di dalam ibadah, maka ini kekeliruan yang lain. Ini kekeliruan yang lain. Ala kulli hal, kita ingatkan diri kita dan juga para saudara dan juga saudari sekalian dari mengikuti aliran-aliran yang mereka tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian apa yang ditanyakan dalam pertanyaan tadi, apakah boleh seorang istri yang ditinggal oleh
suaminya untuk tujuan yang seperti tadi disebutkan, dia keluar dari rumahnya, kemudian datang ke tempat orang tuanya, kurang lebih demikian Pak Didi pertanyaannya. Begitu. Iya. Betul. Kalau dilihat dari sisi hukum yang berkaitan dengan safar, kalau rumah orang tuanya adalah hanya di sekitar rumah suaminya, maka bukan suatu yang dilarang seorang wanita untuk mengunjungi orang tuanya, dan rumah orang tuanya bukan rumah yang jauh dari rumahnya, dia tidak perlu melakukan safar, sebagaimana dia datang ke tetangganya, sebagaimana dia pergi keluar untuk ke pasar, dia beli sesuatu dan lain-lain. Kemudian yang kedua tentunya perlu diperhatikan di sini tentang izin dari suami. Izin dari suami. Kalau misalnya suami mengizinkan, dan tentunya hendaknya seorang istri dia meminta izin kepada suaminya meskipun melalui WA untuk tinggal di rumah orang tua sementara ditinggal oleh suaminya karena lebih aman atau lebih tenang dan seterusnya, hendaklah dia minta izin kepada suaminya. Kalau dia mengizinkan, alhamdulillah. Kalau dia tidak mengizinkan, maka seorang istri tetap berada di rumahnya meskipun suami keluar untuk tujuan yang tadi kita sebutkan tidak disyariatkan. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Ya, seperti itu Ustaz ya. Jadi kita harus berhati-hati kesimpulannya terhadap firqah atau golongan-golongan seperti itu ya, aliran-aliran seperti itu. Ya, yang tidak kembali kepada tauhid, mengutamakan tauhid. Berikutnya ini ada pertanyaan lagi dari telepon dari Abu Rumaiso di Depok. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Ya. Halo, Bapak Abu Rumaiso, betul? Halo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Silakan disampaikan pertanyaannya, Bapak. Cari sinyal yang kuat. Oh iya, baik. Ya, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah Ustaz. Ya, Ustaz, terkait qoda dan qasar sholat bagi yang safar, apakah qoda ini boleh dilakukan ketika masih di rumah sebelum akan berangkat safar, Ustaz? Ya, itu saja pertanyaannya? Atau dilakukan saat sudah di perjalanan, Ustaz? Oh ya. Baik, itu saja Bapak. Ada lagi? Taib. Ya. Baik. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV, Bapak. Ya. Tafadhol Ustaz, bertanya tentang qada dan qasar salat, apakah bisa dilakukan di sebelum berangkat atau waktu di titik perjalanan? Begitu Ustaz, pertanyaannya kalau nggak salah. Ya. Qasar ini berkaitan dengan safar. Ya. Qasar salat yaitu melakukan salat yang asalnya adalah 4 rakaat, zuhur, asar dan juga isya. Ya. Kemudian dikerjakan menjadi 2 rakaat, ini kalau seseorang sudah dalam keadaan safar. Ya. Sehingga tidak boleh seseorang mengqasar salat sementara dia berada di rumahnya, belum dalam keadaan dia safar. Ya. Adapun menjamak salat, maka yang namanya menjamak ini tidak harus seseorang dalam keadaan safar. Ya. Seandainya seseorang sakit, kemudian dia butuh untuk menjamak salat, maka diperbolehkan dia menjamak salat. Ya. Dan seorang yang dalam keadaan dia membutuhkan untuk menjamak, misalnya dia khawatir karena nanti naik pesawat dan beberapa jam, misalnya seorang berangkat jam 1 atau jam 2 siang dan naik pesawat, dikhawatirkan nanti sampai di sana adalah maghrib atau setelah maghrib, sehingga waktu asar berada di
atas pesawat misalnya, kemudian dia ingin menjamak sholatnya, menjamak sholatnya, sholat duhur dengan asar. Wallahu ta'ala alam. Kalau memang dalam keadaan dia membutuhkan untuk menjamak, dia menjamak. Tetapi dia tidak mengqasar. Menjamak tapi dia tidak mengqasar. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum, seperti itu Ustaz ya. Dan ini harusnya jadi pertanyaan, tapi masih ada lagi masuk pertanyaan dari Bapak Aga di Jepang. Ya, semoga bisa sempat, waktunya tinggal 5 menit. Ya, kita langsung sapa saja. Assalamualaikum Fatwa TV, Bapak Aga. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Aga. Silakan disampaikan pertanyaannya kepada Ustadz Roy. Apa terdengar suara Anda, Ustaz? Terdengar Bapak Aga. Nah, pertanyaannya singkat, Ustaz. Terkait dewasa ini banyaknya wanita menjadi konten kreator, dan wanita ini kebetulan istri daripada kawan-kawan kita atau sahabat-sahabat kita sesama muslim itu. Adakah kewajiban kita, Ustaz, untuk menasihati suaminya dalam perkara istrinya yang muncul menjadi konten kreator, terlihat wajahnya, suaranya? Baik. Jazakumullah khairan, Ustaz. Wa iya. Ya, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV jauh-jauh dari Jepang, dan waktunya insya Allah injury time. Baiklah Ustaz, apakah terdengar jelas pertanyaannya? Nah, baik, tafadhal. Allah SWT mengatakan innal insana lafi khusr wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Kalau memang kita melihat saudara kita terjadi penyimpangan atau kekeliruan dari sebagian keluarganya, istrinya misalnya seperti yang tadi disebutkan, nampak auratnya, dan kita mengenal saudara tersebut, mengenal suaminya, maka kita sebagai seorang muslim saling menasihati satu dengan yang lain. Kita sampaikan kepada suaminya dan kita berikan masukan bahwasanya itu adalah tanggung jawab antum sebagai seorang suami, dan jangan sampai kita membiarkan keluarga kita melakukan kemaksiatan. Kita sampaikan kepada saudara kita tersebut dan kita berikan nasihat dengan cara yang baik. Ini adalah tugas kita sebagai seorang muslim, saling memberikan nasihat. Dan sebagian sahabat menceritakan bahwasanya di antara isi baiat dia kepada Rasulullah SAW adalah an-nushu likulli muslim. Ia memberikan nasihat kepada setiap muslim, yaitu membersihkan dirinya kepada setiap muslim, dan termasuk di antara maknanya adalah ya kita memberikan masukan kepada saudara kita kalau memang kita melihat ada di antara keluarganya yang melakukan kemaksiatan atau melakukan kemungkaran, kita berikan nasihat kepada laki-laki tersebut supaya dia memperingatkan, supaya dia memberikan nasihat kepada keluarganya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Masya Allah, seperti itu Ustaz ya nasihat dari antum. Semoga Bapak Aga di Jepang bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustaz Roy tadi. Kalau bisa saling menasihati sesama teman agar menjaga keluarganya dari hal-hal semacam tersebut ya, tidak dipamer-pamer seperti itu. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum kepada Bapak Aga di Jepang, mentuntaskan sementara di acara kita di malam ini Ustaz. Barakallahu fikum jazakumullah khairan Ustaz. Alhamdulillah. Acaranya boleh kami tutup Ustaz? Silakan Pak Pongki. Alhamdulillah, jazakallah, salam kami untuk kru antum di sana. Dan pemirsa Fatwa TV sudah selesai nih malam ini. Alhamdulillah, semoga Allah berikan kita taufik untuk menjalankan apa yang sudah dinasihatkan ya semampu kita dan berupaya sekeras mungkin. Kemudian semoga Allah pertemukan kita kembali di pekan depan di jam yang sama, hari yang sama, ustadz yang sama, insyaallah. Kita tutup dengan malam ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.